Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama datang dari pemerintah yang menekankan jika program pembangunan infrastruktur menara pemancar jaringan 4G dalam proyek BTS tetap diteruskan meskipun terjadi kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate membayangi proyek tersebut. Alasannya, jika proyek tidak diteruskan, maka masyarakat di wilayah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar akan dirugikan karena tidak mendapatkan akses internet yang optimal. Menanggapi hal itu, pakar telematika Abimanyu Wahyu Widayat menyebut melanjutkan proyek ini akan menimbulkan kerugian negara 2 kali lipat. Karena sejak awal, jaringan yang digunakan tidak sesuai dengan perkembangan saat ini. Bahkan Abimanyu secara belak-belakan menyatakan kecurigaannya. Kecurigaannya mengapa pemerintah masih memberikan 4G untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil itu karena di luar sana, di luar negeri dan di mana-mana 4G sudah tidak terpakai. Ia juga menegaskan proyek ini tidak sia-sia, namun dana yang Indonesia keluarkan hanya untuk mendapatkan jaringan 4G tidak maksimal. Ia juga membandingkan jika Indonesia lebih memilih menggunakan jaringan 5G untuk proyek ini, dana yang dikeluarkan akan lebih maksimal. Berita berikutnya datang dari Dewan Pengawas Dewas KPK yang menemukan adanya pungli mencapai 4 miliar rupiah di rutan KPK. Mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo pun mempertanyakan tujuan atau motivasi pungli tersebut. Menurutnya, fasilitas di rutan KPK sudah sesuai dengan standar dan hak para tahanan pun sesuai dengan KUHP. Selain itu, tidak mungkin juga pungli 4 miliar rupiah tersebut untuk mendapatkan makanan yang lebih dari tahanan lain. Pasalnya, para tahanan diizinkan menerima makanan dari luar, misalnya dari keluarganya. Yudi tak memungkiri kemungkinan pungli 4 miliar rupiah itu berkaitan dengan upaya merintangi penyidikan. Meskipun begitu, Yudi mengaku tidak heran jika jumlah pungli di KPK mencapai 4 miliar rupiah karena berasal dari tersangka korupsi. Anggota Dewas KPK, Anggota Dewas KPK, Albertina Ho menyebut nilai 4 miliar rupiah tersebut merupakan akumulasi temuan Dewas dari akhir 2021 hingga Maret 2022. Jumlah itu disebutkan berpotensi bertambah. Berita terakhir datang dari Timnas Indonesia yang harus mengakui ketangguhan sang juara dunia Argentina dalam ajang FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 19 Juni malam tadi. Skuad Garuda harus kalah 0-2 dari tim Tenggo. Argentina mampu memimpin 1-0 lewat gol Leandro Paredes dengan tendangan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-38. Kemudian gawang Hernando Ari harus dibobol lagi oleh Christian Romero lewat sundulannya usai memanfaatkan sepak pojok Giovanni Lo Celso. Romeo pun menutup pertandingan dengan skor 2-0. Kekalahan itu membuat Timnas Indonesia mengalami kerugian. Pasalnya, skuad Garuda harus kehilangan 0,45 poin. Dengan demikian, Timnas Indonesia harus terjun 1 peringkat ke posisi 150 dunia dengan poin 1048,36 poin setelah 2 laga FIFA Matchday pada Juni 2023 ini. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 20 Juni 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com.
Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa.